kita tak jumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau ada anak muda ini mengatakan, Ustaz, kenapa saya tak hidup zaman Nabi Muhammad? Kenapa saya tak hidup sesama Nabi Muhammad? Kalau kau hidup zaman Nabi Muhammad, mungkin kau tak hidup, mungkin kau tak ikut Nabi, kau ikut Abu Jahal, ikut Abu Lahab. Kita ditakdirkan Allah hidup tahun 2023, 2024 ini, itu karena rahmat Allah. Karena godaan dulu juga luar biasa. Mengikut kafir Quraisy, mengikut Yahudi, mengikut orang yang sesat, mengikut orang yang jahat. Hari ini ada di Belawan ini orang yang pernah jumpa Nabi. Kalau ada yang ngaku jumpa Nabi, dua tuh, Nabi Ngal sama Nabi Rong. Kita hari ini tak jumpa dengan Nabi, tapi kita jumpa dengan pewaris para Nabi. Al-ulama warasatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Batam, singgah sebentar ke belakang Padang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jemaah belum makan siang. Udah makan? Habis acara ini kabarnya ada makan bersama di rumah masing-masing. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tak bernilai. Maka kita awali pengajian yang baik, majelis zikir ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Majelis yang baik kalau tidak disebut salawat, maka majelis itu berubah menjadi antana jifah, majelis bangkai busuk dan berbau. Majelis ini kita isi dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Jamaah ini pas aku berceramah diangkatnya tangan, pas ku angkat tangan tak ada yang angkat tangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hadir siang ini panjang umur, murah rezeki. Percaya? Yang tak percaya tak apa-apa, neraka masih kosong. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah selalu menyambung tali silaturahim. Niatnya datang kemari, langkah kaki, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata. Semua yang datang ini, langkah pertama menghapus dosa,
langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Yang hadir semua ini dosanya diampunkan Allah Ta'ala. Ingat baik-baik, yang hapus itu dosa, bukan balik dari sini, mana utang kau? Kata Ustaz Roman udah lunas. Tak ada bilang begitu. Ya Allah, jamaah yang hadir ini kalau ada dililit utang, lepaskan utangnya. Banyak juga yang berutang. Yang belum ada berjodoh, angkat, jumpakan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum berlaki aja. Kita tengok anak 3, amin juga kata dia. Untuk anak-anak kita semuanya insyaallah, amin ya rabbal. Yang sama kita hormati Ketua Dewan Persatuan Asatis. Asatis itu artinya ustadz-ustadz yang ada di Medan dan ada di Belawan. Mudah-mudahan ketua semua pengurusnya sehat walafiat. Ada guru kita Ustadz Dr. Amhar, mudah-mudahan dakwahnya terus ke seluruh penjuru Nusantara. Ada ustadz kita Ustadz Zulfikar Hajar, senior kami di Al-Azhar Mesir, mudah-mudahan panjang umur sehat badan. Para asatis kita yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, disehatkan Allah badan mereka, supaya kita di Belawan, di Medan, di Sumatera Utara ini dapat berkahnya insya Allah. Bapak Ibu gimana menengok jaketku ini? Mantap, keren, hebat. Kalau Tuan pergi ke Stabat, singgah sebentar ke Lubuk Palas, kalian membilang hebat, aku rasanya bukan main panas. Tapi ya biarlah panas asal keren ya kan. Nanti kalau nampak meleleh tolong bawakan tisu sedikit. Tapi yang dimuliakan Allah, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafiuhu, balaslah. Siapa yang udah mengumpulkan orang sedemikian bisa ramai banyak ini? Apakah ini ada pembagian sembako? Ada pembagian surat sertifikat tanah? Ada pembagian duit amplop? Ini semuanya datang lillahi. Perusahaan-perusahaan yang didatangi panitia membawa undangan, perusahaan menolak, disangkanya bawa proposal minta duit. Ini bukan panitia miskin duafa, ini panitianya kaya raya. Mudah-mudahan video ini sampai ke perusahaan-perusahaan, direktur-direktur, karyawan kalian mesti datang membawa karyawan kemari. Karena kalau karyawannya pengajian, insya Allah on time, tepat waktu, jujur, ikhlas dan amanah insya Allah. Amin. Mudah-mudahan direktur-direktur dibukakan Allah pintu hatinya. Kalau tak juga dibukakan pintu hati, dibukakan pintu liang lahatnya. Jangan diaminkan, mati orang benar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada drone itu, lambaikan tangan ke atas, lambaikan semua, terus, tunjuk, terus, udah jangan lama-lama, basah ketiak. Emang kita melambai terus, kawan di sebelah meninggal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua kelompok manusia. Kalau dua kelompok ini baik, maka Belawan ini menjadi baik. Betul? Kalau dua kelompok ini baik, maka Medan jadi baik, Sumatera Utara jadi baik insya Allah. Amin. Bisa diingat yang dua ini? Belum ku bilang lagi. Yang pertama yang mesti baik itu adalah al-umara, pemimpin. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Langkat, kita tidak tinggal di kerajaan Delhi, kita tidak tinggal di kerajaan Serdang, kita tidak tinggal di kerajaan Bedagai, kita tidak tinggal di kerajaan Asahan, kita tinggal di negara kesatuan Republik. Zaman kerajaan, kalau meninggal ayahnya, yang naik anaknya, mati anaknya, yang naik cucunya. Tapi kita sekarang dipakai sistem demo. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan di tangan siapa? Siapa yang paling tinggi jabatannya di Indonesia ini?
Rakyat mau bupati, mau wali kota, mau gubernur, mau presiden, yang paling tinggi jabatannya, inilah manusia yang mengangkat di sini semua. Betul? Kalau pecandu narkoba, penghisap ganja, pemakan pil anjing gila, penghirup lem kambing, mereka memilih datang ke TPS, yang dipilihnya pecandu narkoba, yang dipilihnya pemabuk, maka jangan heran akan terpilih wakil rakyat yang penjahat, yang pecandu narkoba, yang peminum. Kenapa? Karena orang jahat pasti akan memilih orang jahat. Betul? Orang baik yang sudah ke masjid, yang sudah pengajian, mesti memilih. Gunakan telinga baik-baik, dengar informasi, tengok baik-baik, pandang dengan mata, pikirkan baik-baik, renungkan istikharah. Setelah itu pilihlah. Jangan pilih karena balehonya banyak, tapi pilihlah karena kita tahu orangnya adil dan amanah. Mudah-mudahan kita diberikan wakil-wakil rakyat 5 yang mau kita pilih. Yang pertama, DPRD Kabupaten Kota. Yang kedua, DPRD Provinsi. Yang ketiga, DPR RI. Yang keempat, DPD. Yang kelima, Presiden dan Wakil Presiden. Abdul Somad, kalau tuan ke Pulau Buru, jangan lupa, lupa pula pantunnya. Kalau tuan ke Pulau Buru, mengambil peta di otak atik. Kalau tuan melihat saya pakai baju biru, itu bukan berarti saya orang politik. Saya ini bukan orang partai, saya ustadz, tapi saya merasa bertanggung jawab. Jangan sampai ada orang yang penjahat, pemabuk, pezina, LGBT, peminum khamar naik karena menyebar duit, membayar orang. Di Belawan, ini di Belawan ini. Di Belawan ini tak mempan kasih duit karena orang Belawan kaya-kaya, betul? Orang Belawan ini banyak duitnya, betul? Kalaupun ada yang ngasih duit, orang Belawan cerdas, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Aduh Pak Ustadz, aku takut Pak Ustadz, KTP kau udah diambil Pak Ustadz, aku diancam Pak Ustadz. Kalau kalian terancam, lapor sama Pak Kapolres. Siap? Ada yang paling ditakuti sekarang, lebih takut orang daripada dia daripada ke Pak Polisi, lebih takut lagi orang kepada dia daripada Pak Tentara, lebih takut lagi orang kepada dia daripada Satpol PP. Siapa dia? Emak-emak garis keras. Emak-emak garis keras siap? Emak-emak radikal siap? Ini Belawan ini aman apa tak aman? Kalau aman, kenapa banyak cerali jeruji besinya? Macam ceramah di LP kurasa. Ini pakai jeruji besi banyak ini. Ini bukan berarti di sini tidak aman. Bukan berarti kereta api ini mau masuk kemari. Ini karena Ustadz Abdul Somad diamankan, khawatir diserang oleh emak-emak garis keras. Mudah-mudahan ibu semuanya sehat-sehat ya Bu. Panjang umur, murah rezeki, pakai skincare. Amin pula katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tunggu sebentar kereta api ini lewat. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, singgah dulu sebentar ke Bagan Api-api. Sudah lama Ustaz Abdul Somad ceramah, baru inilah ditegur kereta api. Memang hebat betul lah ceramah di Belawan, iya. Masya Allah, Masya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa tikar. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru inilah jamaah naik ke mobil damkar. Hai guys, apa kabar kalian? Sehat? Ibu-ibu yang merasa haus, bukakan aja mulut, disemburkan orang tuh. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah
salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan yang berselawat diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang berselawat dapat syafaat. Apalagi ini hari yang berceramah namanya Ustadz. Mudah-mudahan kita semua dapat memanglah cerdas memang jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pemimpin kita adil, maka satu negeri dapat keadilannya. Yang pertama, berusaha, dengar baik-baik, tengok baik-baik, cari informasi, tanya ke Ustadz Amhar, tanya ke Ustadz Zulfikar Hajar, tanya ke ulama kita, para asatis yang ada di Dewan Asatis. Apa tadi? Sebetulnya aku mau menunjukkan baju baru ini aja. Ini dia tuh. Forum Asatis Medan Belawan. Ada pula gambar apa ini? Ada gambar masjid sama buku, ada ombak-ombaknya sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lama saya berpikir tadi, kenapalah baju ini warna biru? Lama-lama dapat saya jawabnya. Oh, ini kan dekat laut. Nah, itulah dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini asatis-asatisnya sudah berkumpul. Kata orang, yang susah itu menjinakkan buaya. Kata orang, menjinakkan buaya susah, tapi insya Allah bisa. Yang paling payah itu adalah menjinakkan pawang-pawang buaya. Tapi di Belawan, pawang buayanya sudah jinak semua. Di mana mereka bersama? Bersama di Dewan Asatis Belawan Medan Belawan. Ini nikmat yang besar kita syukuri. Alhamdulillahirabbil. Ini yang ada di belakang di atas pentas ini ustadz-ustadz besar, guru-guru kita semua ini. Saya Ustadz Zulfikar Hajar tahun berapa ke Mesir? Hah? Ustadz Zulfikar Hajar berangkat ke Mesir tahun 76. Saya lahir 77. Saya belum lahir ke dunia, beliau sudah sampai ke Mesir. Hari ini mau dia datang kemari. Tak mungkin dia mau belajar, mau dengar ceramah Abdul Somad. Dia datang ini mau memberikan support untuk kita semua, menunjukkan walaupun beliau ustadz, walaupun senior, tetap datang memberikan semangat bersilaturahmi. Ada Ustadz Amhar, murid Ustadz Amhar ada di sini, ketua tim Ustadz Abdul Somad Sumatera Utara, muridnya datang beliau kemari. Ada lagi murid dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar dari kota Makkah Al-Mukarramah. Guru-guru kita ini, kita yang namanya tak saya sebut, jangan tersinggung karena tak bisa saya ingat semua. Masih banyak lagi jadwal. Besok lagi 3, habis itu pergi ke Gontor Ponorogo, habis itu pulang. Kapanlah berhentinya Pak Ustadz? Berhentinya nanti saat mati dan di surga bersama jamaah semua insya Allah. Semua yang hadir ini masuk surga. Ustadz enak aja ngomong begitu, bukan kataku. Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kita ucapkan sama-sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Tapi kalau tak sembahyang, tak puasa, tak sholat, itu insyaallah transit di neraka. Tapi insyaallah kita semuanya berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina Allahumma ajirna minan nar 7 kali habis subuh. Allahumma ajirna minan nar 7 kali habis maghrib. Kenapa subuh dan maghrib? Subuh awal hari, subuh awal siang, maghrib awal malam.
7 awal hari, 7 awal malam. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari api neraka. Seandainya disuruh pilih antara dua, biasanya kalau ada bunyi begitu ada 3 kemungkinan. Pertama pejabat, kedua orang mati, ketiga Ustaz Somad. Kita tengok dulu apa yang lewat. Rupanya bukan ambulan, remote mobil orang terpencet. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya pilihannya 2, seandainya pilihannya 2 antara Ustadz Somad yang berceramah melarang orang makan haram, jangan riba, jangan riba, jangan riba, Abdul Somad. Tapi ada satu pemimpin yang adil. Kira-kira mana yang lebih efektif, penceramah atau pemimpin? Saya tahu jamaah ini mau jawab cuman menjaga perasaan saya. Nanti kami bilang pemimpin, Ustadz tersinggung, berhenti turun balik pula. Nanti kami bilang Ustadz yang pemimpin tersinggung. Seandainya Abdul Somad mengatakan haram, 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 solusinya mana, Besti? Tapi kalau pemimpin, APBD di tangan dia, APBN di tangan dia, dia tak perlu ceramah, dia tak perlu khutbah, dia tak perlu pakai ayat, dia tak perlu pakai hadis, cukup dengan 1 tanda tangan selesai masalah. Betul? Maka kita pilih orang baik, dudukkan di tempat yang baik. Setuju? Hanya 5 menit, Bu, 5 menit, Pak, 5 menit. Tapi nasib kita akan ditentukan selama 5 tahun. 2019, 2024. Sekarang sudah 2020, 25, 26, 27, 28, 29. Itu hanya 5 menit mencoblos kertas. Ustaz, untuk apa ke Belawan? Saya tak ada kepentingan sama Belawan. Saya tak ada kepentingan sama Sumatera Utara. Saya orang Riau. Memangnya kalau naik pejabat, anggota dewan di sini, ada untungnya sama Abdul Somad? Tidak ada. Tak mungkin kalau duduklah mereka jadi anggota dewan, lalu datang saya buat proposal, tolong aku minta proyek buat aspal jalan. Tidak ada untungnya sama saya. Lalu kenapa Ustaz ceramahkan memilih pemimpin yang baik di Sumatera Utara, anggota dewan, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, supaya Sumatera Utara tetap baldatun thayyibatun wa rabbun. Orang yang memasang gambarnya, memanjat ke batang kelapa, tersangkut di tiang listrik, itu sebetulnya mau apa? Mau suara bapak-bapak, ibu-ibu. Betul? Orang yang datang ke rumah, mengetuk pintu, menyebar beras, mengasih duit, menempel stiker, itu semuanya mau mengambil suara. Suara bapak ibu mahal, harganya tidak bisa dibayar 500.000, tapi dibayar 5 tahun ke depan. Mau dibayar dengan duit? Awas kalau ngambil. Assalamualaikum Abdul Somad. Waalaikumsalam. Ini ada orang ngasih duit, berapa? 500.000, haram. 50.000, lebih haram. 50 juta Pak Ustaz. Nanti kita istikharah dulu. Sekali haram tetap dikasih duit haram ke anak, akhirnya dibelikannya ke nasi, setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Bapak ibu hafal semua ayatnya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, nih ubun-ubun, saya mau ngasih tahu, rambut saya masih ada. Kazibatin, otak pembohong. Khati'atin, otak pelaku dosa. Kalau ada orang berbohong, yang berbohong bukan lidahnya. Kalau ada orang jahat, yang jahat bukan tangannya. Kalau ada orang berzina, yang berzina sebenarnya adalah otaknya. Diikuti tangannya, diikuti kakinya, diikuti kemaluannya. Maka jangan kasih anak bini makan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau Abdul Somad ceramah di masjid ramai biasa. Kalau Abdul Somad tausiah malam-malam di stadion ramai biasa. Abdul Somad ceramah panas terik siang di tanah lapang tidak pakai atap ramai. Itu hanya ada di Belawan. Belawan ini militan. 5 tahun yang lalu saya datang ke Belawan ini, hampir terbalik mobil kami. Digoyang orang tuh, Ustaz gitu. Kami di dalam tuh macam kopi diaduk sama teh dalam. Kusangka itu karena pertama kali dulu datang. Ini Bang Iqbal Sauki, ketua tim UAS Riau, ketua tim UAS Sumut, tidak ada ngasih tahu kita akan ke Belawan. Baru saya tahu sekarang, oh rupanya di Belawan, tempat yang kita dulu bergoncang-goncang. Jamaah Belawan ini jamaah yang militan. Jamaah Belawan ini jamaah yang cinta pada Ustadz. Jamaah Belawan ini jamaah yang selalu hadir dalam pengajian-pengajian. Takbir. Apalah kekurangannya Belawan ini? Tak ada kurangnya. Lebih semua, lebih ramai, lebih semangat, lebih berapi-api. Yang jelas lebih panas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap keringat yang menetes ini akan dibalas dengan pahala mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita nanti kullu mri'in, kita akan berada di bawah naungan sedekah kita insyaallah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itulah enaknya kalau kita selawat rame-rame, yang gak hafal gak ketahuan. Tanya sama kawan, apa yang kau bilang tadi? Entah, aku tak ingat, aku panas kali. Tanya sama kawan yang sebelah, cemana perasaan kau? Berkunang-kunang kurasa. Kenapa kau gak balik? Cemana kita mau balik? Honda motor kita pun tak kemana-mana sekarang. Helm pun kurasa udah hilang nih udah. Selop pun tak apa-apa, yang penting asal jangan laki hilang. Yang hadir ini semua suaminya selamat dari pelakor. Yang tak hadir waspadalah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Saya jadwal di Sumatera Utara ini yang membawa saya, yang mensurvei daerah, yang menetapkan itu ketua tim UAS Sumatera Utara, namanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Mohon berdiri mendampingi Ustadz Abdul Somad, karena banyak jamaah yang mau menengok macam mana bentuk rupa wajahnya. Anggotanya sini Bang Iqbal, malu-malu pula dia. Anggotanya namanya Bang Hairudin. Berdiri dulu ke depan biar nampak ibu-ibu nih. Mau aku kenalkan, walaupun kalian udah berbini nggak apa-apa. Anggota satu lagi itu namanya Bang Darwis Halomuan Harahap. Harahap itu artinya harapan masa depan. Penasehatnya namanya Pak Abdillah. Mohon maaf Pak Abdillah, bukan menyuruh. Minta tolong maju ke depan. Udah nampak? Jelas? Nanti kalau nampak balehonya ingat-ingat ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Tuhan ke Jakarta jangan lupa membeli kain. Kalau ada kawan kita, untuk apa pilih yang lain? Jelas? Ustaz Somad katanya pilih orang baik, katanya pilih kawannya, katanya pilih sahabatnya. Orangnya mana Pak Ustaz? Udah kutunjukkan. Udah kalian ambil fotonya? Ambil, habis itu share, bagikan ke grup-grup semua. Saudara yang dimuliakan, mudah balik.
balik ke sarang masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz sendiri ceramah, DPRD, DPR RI, DPD, Ustadz sendiri tak ada mencaleg. Saya tidak ada caleg mencaleg. Saya hanya mendukung orang-orang baik. Itu pun laki-laki yang saya dukung. Yang perempuan saya takut marah lakinya. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini turunlah rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Di akhirat tidak ada tenda. Ini tendanya memang bagus kokoh, tapi saya pun tidak kena tenda. Memang mantap panitia yang memasang tenda ini. Bisa dibuatnya tenda itu tinggi bagus, tapi ustadznya tetap juga kepanasan. Ini namanya prinsip keadilan. Kalau saya ceramah atapnya rendah, apa kata orang? Iyalah dia enak ceramah, dia tempatnya sejuk, dia tempatnya tenang, tapi hari ini adil semuanya. Tapi Ustaz Somad tidak adil juga. Kenapa? Ustaz Somad duduk di atas, disediakan minum teh, disediakan makanan, tidak sempat ku makan. Ustaz di atas pakai karpet, kami di bawah tak ada pakai alas. Aku berdiri guys. Sama kita, sama-sama berdiri, sama-sama tak pakai alas, sama-sama panas. Bedanya apa? Kalian duduk, kalian cuma berdiri, aku sambil bercakap lagi. Tapi cakap ini mudah-mudahan masuk dalam watawasau bil haq watawasau bisab. Tak ada tanah lapang di Belawan ini. Banyak. Tak ada yang lebih luas lagi dari ini. Itu kenapa saudara-saudara saya berada di luar sana. Mudah-mudahan yang di luar sana nanti di akhirat kalian tidak di luar surga, masuk ke dalam surga insya Allah. Masya Allah, beramai-ramai, kemana mata memandang, banyak jamaah. Ada yang di belakang. Kenapa kalian di belakang pentas? Begitu banyak tempat di depan ini. Ada yang di luar sana. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dapat 30 tadi. Yang pertama diberikan 10 kebaikan, yang kedua dihapuskan 10 kesalahan, yang ketiga diangkat 10 derajat kemuliaan insyaallah. Amin ya rabbal. Di Belawan asar jam berapa? Aku nggak mau bertanya ke jamaah, payah percaya sekarang sama jamaah. Cara mengetahui, lebih percaya kita sama Google lagi sekarang. Waktu sholat Belawan. Habis pula paket. Waktu sholat Belawan jam 15.54. Kenapa saya mesti tahu waktu sholat? Supaya jangan sampai saya ceramah terus nanti dibully orang. Ini ustadz setan, azan tapi dia tak diam. Nanti begitu sudah jam 4 kurang 5 saya akan berhenti, kita baca doa, habis itu kita sholat berjamaah pas 1 jam. Tadi saya mulai jam 3 berakhir jam 4 Tapi insya Allah kalau ada yang bertanya apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi, yang disampaikannya ada 2. Yang pertama, 2 kelompok yang mulia. Kalau 2 ini baik, maka umat jadi baik, Sumatera Utara jadi baik, Medan jadi baik, Belawan jadi baik. Yang pertama adalah pemimpin. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Bisa pemimpin mengirim mahasiswa ke Mesir? Bisa kalau mau. Bisa pemimpin mengambil mahasiswa dari Mesir, disediakan, diangkat jadi pegawai? Bisa. Saya waktu ke Mesir, anak-anak Aceh dapat beasiswa, anak-anak dari Siak dapat beasiswa. Ustadz Somad saya tak dapat. Sakit hati Ustadz? Tidak sakit, dendam aja sedikit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenggam kekuasaan dipakai untuk menolong fakir miskin, penggali kubur. Siapa yang menyelenggarakan jenazah? Almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Mereka yang menggali kubur, yang memasangkan kafan, yang memandikan. Kalau terpilih pemimpin yang adil amanah, APBD, belanja daerah, belanja negara bisa dipakaikan untuk mereka. Anak yatim
Tidak akan ada lagi anak yatim yang tak bisa masuk ujian. Kenapa? Karena tertunda bayar uang sekolah. Itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang kedua, setelah pemimpin adalah ulama. Kita tak jumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau ada anak muda ini mengatakan, Ustaz, kenapa saya tak hidup zaman Nabi Muhammad? Kenapa saya tak hidup sesama Nabi Muhammad? Kalau kau hidup zaman Nabi Muhammad, mungkin kau tak hidup, mungkin kau tak ikut Nabi. Kau ikut Abu Jahal, ikut Abu Lahab. Kita ditakdirkan Allah hidup tahun 2023, 2024 ini, itu karena rahmat Allah. Karena godaan dulu juga luar biasa. Mengikut kafir Quraisy, mengikut Yahudi, mengikut orang yang sesat, mengikut orang yang jahat. Hari ini ada di Belawan ini orang yang pernah jumpa Nabi. Kalau ada yang ngaku jumpa Nabi, dua tuh, Nabi Ngal sama Nabi Rong. Ada di sini orang yang pernah jumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan jaga. Kita hari ini tak jumpa dengan Nabi, tapi kita jumpa dengan pewaris para Nabi. Al-ulama warasatul. Banyak orang yang takut anaknya sekolah agama. Jangan masukkan anak ke pesantren. Kenapa? Nanti anaknya kurus macam Ustaz Somad. Jangan masukkan anak ke pesantren. Ini alumni pesantren, gemuk-gemuk, sehat-sehat, hidup-hidup sampai sekarang. Jangan sampai takut anak sekolah agama. Berapa pelajaran agama kalau di sekolah umum? Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Pelajaran agama sekali bu, sekali pak. Apa yang kita harapkan? Masukkan anak ke sekolah agama. Syukur-syukur pondok pesantren. Yang punya tanah, serahkan ke Ustadz Amhar. Yang ada punya tanah, serahkan ke Ustadz Zulfikar. Yang punya tanah, serahkan ke PAS, Persatuan Asatis Medan Belawan. Siap. Saya mau setelah tablik akbar ini, datanglah orang-orang kaya Belawan yang tanahnya seluas mata memandang, yang tak habis 70 keturunan, datang ke ketua PAS. Ketua PAS itu tanah yang di sana, supaya kita mencetak para alim ulama. Nanti kalau Ustadz Abdul Somad mati ada penggantinya. Itu tanah yang kosong di sana dekat Belawan, kuwakafkan ke PAS. Tanah siapa Pak? Aku tak tahu tanah siapa. Pokoknya kuwakafkan aja. Mana bisa mewakafkan tanah orang? Kita wakafkan tanah kita. Ini ibu-ibu ini pasti banyak hartanya, banyak duitnya. Kalau ditengok dari warna jilbabnya, dari wajahnya yang cerah-cerah, ini orang-orang kaya semua ini. Ibu punya mobil besar, ibu punya rumah mewah, ibu punya cincin banyak, ibu punya surat tanah, ibu punya kendaraan. Kalau ibu meninggal semuanya ada yang dibawa mati? Enggak ada. Surat tanah tinggal. Ada orang Belawan mati bawa surat tanah? Enggak ada. Ada orang Belawan mati bawa STNK BPKB SIM? Enggak ada. Ada orang Medan mati bawa kartu ATM? Tidak ada. Semuanya akan tinggal. Tapi kalau ada anak yatim yang kita sekolahkan, tetangga kita 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, kita akan ditanya, latus alunna yauma idzin anin. Kamu semua akan ditanya. Pulang dari sini, tengok tetangga kita, mana yang tak makan. Sholat tahajudnya rajin sampai hitam keningnya, sholat zikir baca Qur'annya khatam berkali-kali, tapi tetangganya dibiarkannya tak makan. La yabitu sab'anan, jangan sampai tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga dalam kelaparan. Mudah-mudahan semua dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah.
ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asya Akfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan yang selama ini bingung, kami banyak dosa Pak Ustaz, kami minum khamar Pak Ustaz, kami pakai sabu Pak Ustaz, kami pakai narkoba Pak Ustaz, inilah masanya bertaubat. Mudah-mudahan taubatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bangga dengan hartanya, harta akan tinggal. Yang bangga dengan kuasanya, kuasa akan melayang. Yang bangga dengan anak istrinya, kalau bapak ini meninggal ibu mau ikut? Kurang keras. Kalau bapak ini meninggal ibu mau ikut? Jelas Pak. Pak Ustadz nih, ibu ini aja yang ditanyanya kami, sekarang kutanya pula bapak. Kalau ibu ini meninggal ibu mau ikut bapak? Orang ini ketakutan semua. Itulah bersyukurnya kalau suami anggota Persatuan Takut Bini. Pas ditanya mau ikut? Mau, kata dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau anak-anak kita didik agama, walaupun dia tidak ustadz, tapi paling tidak tahu dia membacakan telinga kita sebelah kanan, la ilaha. Ditengoknya ayahnya sakit di ruang ICU sakaratul maut, dibisikkannya tengah kanan, la ilaha illallah. Itu kalau anak sekolah agama. Tapi kalau anak tak pernah belajar agama, apa dibisikkannya telinga? Mana surat tanah? Hari ini ibu boleh ketawa, hari ini bapak boleh tersenyum, tapi apa yang kucakapkan di atas pentas di Belawan ini menjadi saksi para asatidz kita semua. Yang saya katakan ini bisa apa tidak terjadi? Maghrib bawa anak ke masjid, surau langgar musola. Yang sudah mengajar, belajar, mengaji, alhamdulillah. Yang belum mengaji, insya saya mau ngetes. Ini anak di Belawan ini bisa tak kalau disuruh jadi imam? Nah itu, naik ke atas. Naik, Ustadz Somad mau menengok gimana anak Belawan jadi imam. Bapak ibu semua dengar baik-baik. Kita tengok anak Belawan jadi imam, kita dengarkan bacaan Al-Fatihah. Siapa namanya anakku? Adnan. Namanya Adnan. Bacakan Al-Fatihah Adnan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anaknya aja begini, apalagi bapak-bapaknya. Betul. Kita dengarkan surat pendek dari Adnan. Terserah pilih surat apa aja Ananda Adnan. Anas. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas Minal jinnati. Udah kalian ambil foto kami tadi? Untuk kenang-kenangan dia nanti. Mana tahu dia jadi ulama besar, jadi ustadz. Tunggu dulu. Makasih Ustadz. Cium tangan Ustadz Ahmad. Masya Allah Ustadz Amhar, Masya Allah. Kelas berapa udah? 5. Kelas 5 SD. Kita doakan Ananda Adnan jadi anak soleh, selamat dari fitnah akhir zaman.
Balik nak, duduk. Masya Allah. Ini menjadi kenangan dia sampai dia remaja, sampai dia tua, sampai dia besar. Nanti tahun 2050 dia yang akan jadi ketua panitia tabligh akbar. Diundangnya Ustadz Somad, karena Ustadz Somad manggil dia dulu ke atas pentas. Waktu itu bapak ibu udah meninggal semua. Panitia ada menggalang dana untuk Palestina. Tolong kotak-kotaknya mana? Mana yang bawa kotak? Angkat ke atas. Ah iya, bapak ibu silakan isi, akan dikirim ke Palestina. Yang tak ada bawa duit, silakan isi gelang, rantai, ATM, dompet, gigi emas kalau ada, masukkan langsung. Nanti akan dikirim. Kami kemarin penggalangan dana di Pekanbaru, terkumpul duit, sudah dikirim ke Palestina 11 miliar. Pekanbaru penduduknya tak banyak, cuman 1.200.000 orang. Riau penduduknya tak banyak, cuman 6,7 juta orang. Sumatera Utara penduduknya 2 kali lipat, 13 juta. Maka insya Allah terkumpul 20 miliar insya Allah. Amin. Isikan, masukkan semua, surat motor, STNK semua masuk. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tolong kotak-kotaknya di tempat bapak-bapak jangan terlalu banyak, karena orang itu tak buat duit, cuman duit parkir aja tuh. Memang mereka yang cari duit, tapi yang megang dompetnya ibu ini semua. Abang, ini jangan bawa banyak duit, nanti kau mau bini lagi, biar aku aja megang. Maka serahkan ibu-ibu ini semua. Yang di luar, yang tak ada kotak, kumpulkan pakai kain sarung, serahkan ke panitia. Jangan kalian bawa ke laut. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita jaga ulama kita. Mudah-mudahan majlis-majlis ilmu setelah tabligh akbar di Belawan ini, masjid-masjid musola makin ramai dengan sholat berjamaah. Apa tanda tabligh akbar ini berhasil? Tengok nanti sholat asar. Kalau sholat asarnya bertambah, sholat maghribnya bertambah, sholat isyaknya bertambah, sholat subuh besok macam sholat Jumat, itu berhasil tabligh akbar. Tapi kalau cuman ramai di tanah lapang, ditanya orang, "Cemana kemarin tanah lapang di Belawan?" Waktu Ustaz Somad datang, selopku hilang, helmku melayang. Bukan itu letak kehebatannya. Kehebatannya ada perubahan. Alhamdulillah Ustaz Somad, biniku yang sebelumnya tak berjilbab sekarang sudah berjilbab Pak Ustadz, sudah berubah. Kapan dia berjilbab Pak? Ya waktu pengajian itu aja Pak Ustadz. Balik dari situ rambutnya macam mak lampir lagi Pak Ustadz. Alhamdulillah suami saya sudah rajin sholat sekarang Pak Ustadz, sejak mendengar ceramah Pak Ustadz. Sholat apa Bu? Ya sholat Jumat Pak Ustadz, sama Idul Adha ngambil kupon kurban. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang kita lakukan semua ini mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi, antaulah yang kami maksud, wa ridhaka matlubi, ridhamulah yang kami cari insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi saya mulai berdiri jam 3, sekarang sudah jam 4. Jam tangan saya membilangkan jam 4, jam handphone saya pun juga membilangkan jam 4. Tidak ada ikhtilaf, sepakat semuanya. Dan sekarang sudah masuk waktu asar. Azan fungsinya 2. Pertama, ngasih tahu waktu masuk sholat. Yang kedua, memanggil sholat berjamaah. Bisa sholat berjamaah? Janji? Pulang dari sini, mampir ke musola, sholat berjamaah. Jangan sampai tak sholat, saya nanti kena di akhirat. Kok kenapa tak sholat waktu hari Jumat? Gara-gara tabligh akbar sama Ustaz Somad, aku juga yang kena.
Tapi waktu kami sholat itu, Ustadz kok nggak sholat sama kami? Aku sudah jamak, besti. Sudah azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wal darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Azannya sudah, nanti ambil wudu, sholat di musola, langgar, surau, masjid masing-masing. Insya di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah, menjadi penghafal Quran. Belawan Medan Sumatera Utara, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya adil dan amanah. Terpilih anggota Dewan DPR RI, DPD, Presiden, Wakil Presiden, orang-orang yang jujur dekat dengan Allah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.